Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Stianisa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memberikan sebuah podcast berkenaan tentang bimbingan konseling pasca bencana alam. Dan tugas ini diampu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah BK pasca bencana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah podcast mengenai bimbingan konseling pasca bencana dengan tema masalah banjir atau bencana banjir. Apakah kalian sudah tahu apakah banjir itu? Pasti sudah tidak asing bagi kalian yang mendengarkannya. Nah, banjir itu merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Banjir memang seakan sudah akrab bagi masyarakat Indonesia. Hingga sampai saat ini masalah banjir belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahayanya banjir dan penyebab-penyebab banjir menjadi penyebab kenapa banjir tersebut setiap tahun melanda Indonesia. Nah, yang bisa kita lakukan itu untuk mencegah banjir dan juga menanggulangi masalah banjir, karena walau bagaimanapun banjir merupakan salah satu bencana yang sangat merugikan, menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran akan terjadinya banjir. Namun saat ini perlu ditingkatkan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan penyumbatan. Lalu apa langkah untuk menanggulangi terjadinya banjir, atau solusi seperti apa yang bisa menanggulangi masalah banjir? Banjir juga tidak akan datang sendirinya jika banjir tersebut tidak akan ada yang mengasapinya. Intinya, jika banjir tersebut datang secara tiba-tiba, mungkin itu karena karena perbuatan dan tingkah laku tanggal manusia itu sendiri. Istilahnya tidak ada api jika tidak ada yang mengasapinya. Begitupun juga dengan banjir. Banjir tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, yang pertama itu adalah menjaga sekitar lingkungan. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang kedua itu tentang hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai itu jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Nah, yang ketiga itu melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Apa itu? Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditunjukkan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Nah, oleh karena itu banjir itu tidak akan membawa pohon yang sudah rusak. Kan biasanya kalau ada banjir ya,
biasanya suka ada pohon-pohon yang terbawakan oleh banjir. Dan itu karena ada pohon-pohon yang gundul atau sudah dipotong karena ada penebangan liar. Nah, terus yang keempatnya itu buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat di Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Biasanya di negara kita tuh banyak membuang sampah di pinggir jalan, di selokan, di sungai besar, nih itu akan menyebabkan banjir. Nah, oleh karena itu tentu ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari. Karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan yang tinggi. Pengelolaan sampah juga yang secara tepat bisa membantu mencegah banjir. Nah, yang selanjutnya ada rajin membersihkan saluran air. Nah, misalkan di daerah kita dekat rumahnya ada saluran airnya, itu harus dibersihkan, harus dibuang ke tempatnya, misalkan disimpan atau dibakar. Nah, itu akan menyebabkan tersumbatnya saluran air dan akan menyebabkan banjir. Nah, oleh karena itu harus ada perbaikan dan pembersihan saluran air, tentu harus ada di wilayah tertentu, bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Nah, dengan adanya itu, hal ini bertujuan agar terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Terima kasih podcast dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.